Kalau ada apa-apa, silahkan datang ke Ijen. Bener-bener nggak toleran itu kalau gue datang ke sekolah, lalu sekolah itu ngasih uang, bro. Yang cilaka ini dikasihnya di depan teman-teman gue gitu, satu tim. Siniar Radio Ijen Kemdikbud, Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Di hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Saya manggilnya Om Bro biasanya, karena kedekatan batin. Oke, selamat pagi Om Bro Har ya. Saya manggil Om Bro Har atau gimana? Om Bro Sony biasa. Om Bro Sony ya, udah asik. Tos lu dong. Tas lu. Oke. Ini new normal. Harus gitu. Tosnya bukan gini lagi. Bukan gini lagi. Ada kayak gini ya. Ada. Siap. Gitu. Itu dia tuh. Oke, saya mau, jadi kemarin itu ceritanya ada yang nanya, Mas Bro bikin ini dong siniar tentang gratifikasi, terus ya pokoknya berkaitan sama itulah, kayak korupsi, fraud, kayak gitu-gitu. Akhirnya oke lah, ini menarik banget, kayaknya menarik nih, karena banyak yang belum begitu paham tentang gratifikasi. Apakah gratifikasi itu hanya untuk PNS, misalnya kalau misalnya pegawai BUMN itu gimana, kayak gitu. Terus kalau sipil biasa itu pengaruh atau enggak, kayak gitu-gitu. Nah, saya mau tanya dulu nih, gratifikasi itu definisi yang sederhananya apa sih sebetulnya? Oke, siap bro. Jadi gini bro, kalau gampangnya nih ya, memaknai gratifikasi. Yeah. Sebenarnya sih kalau dari regulasinya di Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, di situ dijelasin bro bahwa yang namanya gratifikasi itu adalah pemberian yang bersifat netral, dalam arti luas lah, pokoknya lo mau ngasih apa ke siapa itu netral awalnya. Jadi, netral, dia biasa aja. Oke. Sama aja ketika gue ngasih lo, bro, gue punya ini nih, Cincin batu cincin. apik buat lo gitu. Iya. Nah, terus lo ngebales lagi ngasih gue gelang, gelang bahar gitu ya. Gelang bahar Nah, itu normal-normal aja. Tetapi ketika itu ya diberikan kepada ASN, penyelenggara negara, maka itu harus diatur. Karena bisa jadi lo ngasih gue punya maksud tertentu, supaya lo gue kasih fasilitas, lo gue angkat jadi pejabat di tempat gue umpamanya. Tapi kan gini, misalnya di daerah nih, ya kan, yang ya orang Indonesia udah biasa lah kalau misalnya bawain oleh-oleh nih misalnya gitu kan. Betul. Walaupun tanpa kita sadari itu memang gratifikasi, walaupun kita tanpa kita sadari ya, tapi kan nolak kan nggak enak, bro. Kan gitu ya kan, nolak. Masa sih orang ngasih, Pak, saya mau bawain oleh-oleh singkong nih misalnya nih buat bapak nih di rumah. Kalau nolak kan nggak enak, bro. Ya. Terus gimana jadinya? Nah, jadi emang dilematis tuh. Dilematis banget. Di satu sisi kita, ini kalau kata orang kita nih yang di Inspektorat Jenderal itu TTM istilahnya. TTM. Bukan teman tapi mesra, tapi teman tapi meriksa. Teman tapi meriksa. Iya. Kita meriksa dia, tapi teman gitu. Nah, selesai meriksa kita dikasih oleh-oleh. Nah, tetap aja bro, itu namanya gratifikasi. Tetap gratifikasi. Bisa jadi kan, karena yang namanya gratifikasi itu biasanya dia inventif, jadi sifatnya investasi. Taruhlah sekarang kita ya netral-netral aja nih, pemeriksaannya udah berjalan, oke, segala macem. Lo ngasih gua nih, ngasih oleh-oleh nih, bro, ini ada oleh-oleh batik kenang-kenangan khas daerah gua nih gitu. Gua terima. Iya. Satu saat ketika lo ada masalah, gua nggak enak kan kalau gua nggak bisa, lo harus dihukum. Jadi larinya kayak utang budi gitu ya. Utang budi. Makanya itulah gratifikasi
Kalau di Permendikbud 29 tahun 2019 harusnya nih orang-orang Dikbud kita ini gimana menyikapi gratifikasi? Ya pertama lo harus nolak. Oke, Nolak. Dalam hal lo nggak bisa nolak, ya lo harus laporin ke kita punya yang namanya UPG. Walaupun itu cuma sekedar makanan, ya makanan kecil lah. Iyalah, kita lapor. Nah, biasanya kalau yang makanan-makanan seperti itu kan nggak mungkin gue lapor lalu gue taruh di UPG lalu berbulan-bulan di situ. Nah, biasanya itu kalau harusnya sih diserahkan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak, yang membutuhkan gitu. Tapi dalam praktik itu banyak yang menyikapi, dikasih dimakan bersama dengan teman-teman untuk teman-teman cleaning service atau kayak gitu-gitu ya. Seperti itu. Cuma bro, yang gratifikasi kayak gitu sih kecil. Itu, nah biasanya yang kecil begitu itu kadang-kadang dianggap enteng. Lalu nanjak nih. Nah, ini. Mau lebaran ngasih. Bawain amplop gitu kan. Nah, ini yang parcel. Ya, itu yang kalau nggak kita sikapi secara tegas ya, kita bisa masuk ke akhirnya tindak pidana korupsi, bro. Misalnya gini, di hari raya, ya kan, sesudah hari raya nih, kan kita libur istilahnya kan. Ketika libur, kemudian ada dari daerah nih, nggak berkaitan sama itu, gitu ya kan. Terus kita ngasih parcel nih buat bapak nih, gitu kan. Tapi kan ketika itu nggak sedang bertugas. Gimana cara nyikapin itu? Ayo. Ya. Bingung juga kan? Itu sih nggak harus tugas, bro. Oh gitu. Bisa aja gue lagi di rumah tiba-tiba parcel itu datang kan ke rumah gue gitu. Baik menjelang lebaran maupun sesudah lebaran maupun gitu. Ulang tahun gue, ulang tahun kucing gue gitu ada hadiah. Ya gue itu namanya gratifikasi, bro. Tetap aja. Jadi selama kita selaku penyelenggara negara. Aparatur sipil negara, negara yaitu gratifikasi. Makanya bro, kalau lo perhatiin nih, KPK itu rajin loh. Tiap tahun dia tuh selalu ngeluarin edaran agar para penyelenggara negara itu nggak boleh nerima parcel, nggak boleh nerima bingkisan tiap tahun. Padahal kalau gue pikir sih ya, setahun sekali aja dikeluarin udah cukup lah gitu. Orang harusnya inget terus. Tapi karena praktik itu tiap tahun terus berulang, KPK tuh tiap tahun ngeluarin edaran tentang penyelenggara negara itu nggak boleh terima bingkisan, parcel, apapun lah pokoknya gitu. Nah itu kadang-kadang momen-momen seperti itu bro, yang hari-hari besar keagamaan, terus acara-acara adat itu kadang-kadang jadi celah situ masuk. Kayak gini. Kalau BUMN kan bukan ASN kan? Kalau BUMN itu termasuk juga penyelenggara negara, bro. Penyelenggara negara juga ya. Mereka itu digaji dan dibayar dari uang APBN, uang negara. Berarti tetap harus sama aja. Jadi lo ingat kan ada salah satu dirut yang dari sebuah perusahaan yang dia yang ini sepeda yang itu kan nggak usah lo tegesin bro, nggak enak ini. Jadi dia tetap dia penyelenggara negara. Kalau dia swasta dia nggak masalah tuh, dia mau bawa dari mana terus pakai apa terserah dia. Tapi karena dia penyelenggara negara, maka dia harus terikat pada aturan itu. Betul. Karena itu ya, kalau gue lihat di definisinya gratifikasi gratifikasi itu naiknya bakalan ke korupsi juga sih. Iya, bener bro. Jadi ada tiga hal bro ya, yang ini dekat dengan kita nih, ya teman-teman semua nih, dekat dengan kita. Itu ada gratifikasi yang pertama, yang kedua itu pemerasan, dan yang ketiga suap. Ini tiga-tiganya. Gratifikasi ini kalau dilihat dari pelakunya, katakan masyarakat sama penyelenggara negara nih. Kalau gratifikasi masyarakat sama penyelenggara negara itu sama-sama netral, nggak ada ikatan apa-apa. Gua pulang dinas dikasih batik gitu umpamanya. Ya ini nggak ada ikatan apa-apa awalnya. Terus yang kedua pemerasan. Pemerasan kalau
gue sebagai penyelenggara negara lalu minta ke lo nih, ya, sebagai orang swasta, katakan sebagai masyarakat, bro, lo kalau mau ngurus surat izin ini, kalau mau cepet, ini harus ada lampirannya, bro. Itu pemerasan. Kalau lo nggak ngasih, ya udah nih lewat jalur reguler aja biasa dan selesainya lama gitu. Tapi kan ada juga yang kayak gini, misalnya di kelurahan nih, ya enggak? Mau cepet nih, jadi si pegawainya nggak minta, tapi ya seini kita aja ya kan? Ya, seikhlasnya. Seikhlasnya kan, Pak, biar cepet. Ya. Oh siap. Ya. Jadi yang salah sih sebetulnya bukan cuma si penerima aja kan? Iya. Seharusnya yang dua-duanya. Dua-duanya. Betul. Nah, itu tadi yang pemerasan ya. Dan yang ketiga ini ada suap. Gue sebagai penyelenggara negara, lo sebagai masyarakat nih, lo umpamanya minta agar izin lo tuh cepat keluar. Kayak tadi itu. Kalau tadinya gue yang aktif sebagai penyelenggara negara, kalau suap lo nya yang aktif sebagai masyarakat. Oh, jadi bedanya suap sama pemerasan itu. Itu. Jadi kalau lo bilang, bro, tolong dong nih diurusin izin gue nih, gue harus cepet mau ikut lelang segala macam lah, umpamanya gitu ya. Gue sih nggak ngarepin itu. Ini ala kadarnya deh buat ini uang administrasi buat beli rokok apa buat beli apa gitu. Walaupun gue nggak ngerokok nih. Nah itu namanya suap. Kemudian gue terima nih, gue kerjain. Harusnya standarnya itu sesuai SOP-nya jadi sekian hari, ini lebih cepat gitu. Dan melanggar SOP tersebut. Nah itu suap. Jadi itu bro, kita harus hati-hati tuh. Kayak itu kasus yang lagi rame loh, yang jaksa meras kepala sekolah terkait dana bos itu di Riau. Wah itu ya itu udah dengar belum dong? Udah dengar belum? itu motifnya apa sih? Gue tuh dari tadi gue tau nggak lo ngindarin nama institusi. Lu nyebut kelurahan, jaksa, gue nggak enak sama mereka. Gak apa-apa. Lu deket-deket aja. Pengen tahu motifnya apa sih sebetulnya? Itu kayak gitu. Ya motifnya sih apa ya? Pasti motifnya uang. Bukan motifnya bunga-bunga atau motifnya batik ya. Motif baju itu. Jadi gitu bro, motifnya yang jelas uang. Orang sekarang ini ya, ini yang mungkin gue cerita sedikit sama lo bro. Ada sebuah cerita yang inspiratif menurut gue. Seorang anak muda itu dia ngeluh ke orang tuanya, ya saya ini kuping saya sakit gitu. Kenapa? Ya nggak tahu sebabnya apa nih, nggak tahu juga. Mata juga gitu nih, sakit banget ini rasanya gitu. Waduh, kamu nih gimana? Komplikasi mata sama kuping, sama telinga. Yaudahlah, kita ke dokter. Saya juga nggak tahu kamu sakit apa gitu. Akhirnya dibawa ke THT, periksain kupingnya nih anak. Di spesialis itu di THT tersebut, anak ini dibilang sama dokternya, ini semua normal kok, kamu gendang telinga normal, semua normal, nggak ada luka, nggak ada apa gitu. Keluhannya apa? Dia sakit aja nih dok, nggak connect ini kayaknya nih, ada yang nggak connect gitu. Wah itu sih saya nggak tahu deh, yang jelas secara klinis kamu tuh nggak ada masalah lah gitu. Udah, habis ke dokter THT, dia ke dokter spesialis mata, periksain matanya, periksa macem-macem, korneanya bagus, terus nggak ada selaput, nggak ada gejala katarak, minus juga nggak ada gitu. Kamu nih sehat, nggak apa-apa mata kamu gitu, tapi ini sakit nih katanya gitu. Udahlah singkat cerita, pokoknya kamu nggak ada keluhan, nggak saya kasih resep, nggak ada tindakan apa-apa. Pulanglah nih orang tua nih sama si anak ke rumah. Sampai ditanya di rumah, ditanya sama bokapnya, sebenarnya lo kenapa sih ngeluh sakit mata telinga tapi dibawa ke dokter nggak ada apa-apa? Ya serius nih, mata saya sakit banget gitu, mata gue sakit banget nih gitu. Ya kenapa? Kayaknya ada yang nggak connect antara kuping gue dengan mata gue lah gitu. Kuping gue nih nggak connect dengan mata. Jadi yang gue denger apa, yang gue lihat apa gitu. Nah, paham gak lo bro maksud gue? Masih belum nangkep. Nah, kalau lo belum nangkep bagus, berarti lo perhatiin gue. Jadi si anak ini dia bilang gini, ya
itu aparat penegak hukum itu dia kan harusnya memberikan contoh. Dia ngomongnya kita harus berantas korupsi, kita tidak boleh korupsi, kita harus berintegritas. Tapi ya kenyataannya siapa yang korupsi ya? Orang yang harusnya menegakkan hukum itu sendiri. Siapa yang menghalang-halangi penindakan terhadap koruptor ya? Kadang-kadang aparat penegak hukum sendiri gitu. Jadi telinga saya dengar apa, mata saya ngeliatnya apa, beda. Ini kayaknya nggak ada yang nggak connect nih ya dalam diri saya nih ya gitu. Dia cerita begitu, bro. Itu bro, walaupun ceritanya fiktif ya, fiksi, itu mungkin bisa jadi tuh jadi fenomena generasi muda kita sekarang bro. Dia malas dia, ya, dia malas seorang katakan tokoh agama yang dia rajin ngomong tentang integritas, harus jujur, pemberantasan korupsi segala macam, tetapi pada saat yang bersamaan dia jadi pelaku korupsi. Katakan tokoh suatu partai ya yang harusnya dia menegakkan integritas, tetapi dia justru jadi pelaku korupsi. Paham. Nggak connect. Betul. Paham kan lo, Bro? Paham. Jadi gini. Paham. Generasi muda sekarang itu kan ngeliatnya contoh, gitu kan. Ketika contoh yang dia lihat itu ternyata melakukan kesalahan, gitu kayak misalnya ini orang bersih nih, gitu kan. Tahu-tahu, korupsi, sakitnya di sini. Sakit banget. Iya kan, akhirnya dia jadi nggak percaya lagi ya kan. Dan dia males akhirnya, apolitis. Apolitis tuh dia udah nggak mau gue nggak mau ikut pemilu, gue nggak mau ikut election, milih ini dan pilih itu, gitu. Pesimis. Gue pernah bro. Pernah ngerasain kayak gitu. Gitu ya. Jadi lo sendiri pernah ya? Pernah golput itu golput salah satu. Gue pernah golput. Jadi gue mau bilang gue pernah golput nggak enak juga ya. Pernah golput. Jadi cerita gini. Waktu itu sebelumnya pemilihan ke presiden kesekian ceritanya. Ngelihat semangat banget nih. Wah presiden, wah keren nih gitu ya kan. Coblos lah. Setelah itu ternyata ternyata jadi ini, jadi bahan berita anak buahnya korupsi segala macam. Wah, kesel kan? Kita kesel kan? Kecewa. Iya, kecewa. Oke, pemilihan berikutnya gua nggak bakal coblos lagi, udahlah. Udah malas ngeliat pemimpin yang ya udah kayak gitu. Iya. Akhirnya ya udah. Nah, jadi gini bro. Kembali ke yang pertanyaan lo tadi, ada aparat penegak hukum meres si katakan sekolah lah gitu, apa lah. Itu sebenarnya bisa jadi dua-duanya ya berada dalam posisi yang salah lah gitu ya. Yang meres sudah jelas salah. Yang diperas, kenapa dia mau diperas? Jangan-jangan dia punya masalah juga gitu. Nah inilah pentingnya kita hidup berintegritas gitu. Jadi sekecil serendah apapun posisi lo, integritas itu yang akan meninggikan. Banyak orang yang memaknai kalau integritas itu cuma sekadar kejujuran bro. Sebetulnya arti luasnya, arti yang benar-benar integritas itu apa? Ya kalau integritas itu secara definisi sih ya itu tidak cuma berhenti pada kejujuran. Jadi orang secara sederhana mengartikan integritas itu salah satunya kata dengan perbuatan. Jadi ketika dia ngomong jangan korupsi, ya dia nggak korupsi. Ketika dia ngomong A, dia juga harus lakukan A. Tidak sekedar jujur, tapi dia juga punya sifat-sifat lain cukup banyak itu. Ada amanah, ada profesional, ada ya berjalan di atas aturannya gitu. Itulah. Nah, tapi bro, ini alhamdulillah sih ya, alhamdulillah gue ada di Ijen gitu ya. Kemendikbud lagi. Sudah di Kemendikbud, di Ijen lagi. Kemendikbud itu lembaga yang gampangnya gini lah, diisi oleh orang-orang yang berpendidikan dan berkebudayaan. Iya, itu gue seneng. Jadi gue berpikir bahwa mestinya di Kemendikbud itu nggak ada orang korupsi. Harusnya, karena dia orang terdidik dan dia orang berbudaya. Gitu. Nah yang gue seneng lagi gue ada di Itjen. Tapi bro, berdasarkan data dari KPK nih, kan,
orang yang melakukan korupsi adalah orang yang berpendidikannya tinggi. Nah, Itu kan jadi dilema juga kan buat kita. lo cakep pertanyaan lo. Ini gue masuk sekarang nih. Cakep pertanyaan lo, bro. Jadi bro, pendidikan korupsi itu tidak sampai sebatas pada knowledge saja, pengetahuan aja bro. Kalau orang cuma sekedar korupsi itu sebagai pemahaman, pengetahuan, banyak orang-orang pinter, Ya. baik ilmu agama maupun ilmu Akademis. hukum gitu, akademik, dia tuh banyak tahu Ya. korupsi itu nggak boleh. Betul. Undang-undangnya dia paham. Paham. Yang dilanggar ini pasal berapa, nanti sanksinya pasal berapa tuh dia paham. Tetapi ternyata bro, berdasarkan pengalaman, itu nggak cukup berhenti di situ. Makanya gue seneng nih ngelanjutin ya. Gue di Ijen dan punya tugas yang untuk pencegahan korupsi di bagian PLP. Pimpinan ngasih tugas nih ke Iya. gua gitu ya, Oh. sama teman-teman di PLP, lo urusin pencegahan korupsi. Nah, luar biasa bro, yang kita lakukan nih, pertama kita tuh bikin internalisasi anti korupsi. Internalisasi kuncinya. Jadi lo nggak cukup tahu bahwa korupsi itu nggak boleh, Iya. tetapi itu harus diinternalisasikan dalam diri lo, dalam diri kita nih. Ya, nggak cukup umpamanya kalau korupsi melanggar pasal sekian nanti dihukumnya sekian tahun menurut pasal sekian. Nggak cukup di situ, tetapi itu benar-benar diinternalisasikan di dalam hatinya dia, dalam dirinya dia. Nah, ini yang kita lakukan di PLP. Ya, internalisasi ke pejabat-pejabatnya di lingkungan Kemendikbud ya, kita beberapa kali internalisasi. Kalau dulu sebelum Covid nih kita datang ke mereka. Kita datang kumpulin beberapa satker di provinsi tersebut, kita kasih pengarahan, kita kasih sosialisasi dan internalisasi. Nah, sekarang setelah adanya pandemi ini kita bikin secara daring. Nah, alhamdulillah sih lebih efisien. Mudah-mudahan sih pesannya nyampe ke mereka. Terus kita juga bikin ini bro, itu pejabatnya. Yang berikutnya kita bikin untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak. Saya anak anti korupsi. Oke. Gitu. Ini keren. Kenapa kita sasar anak-anak? Ya. Khususnya anak SMA, SMK ini. Karena mereka lah yang akan menjadi pemimpin di Indonesia 2045 lah katakan. Oke. Usia mereka nanti kisarannya sekitar 40-an lah di tahun tersebut. Ya. Mereka yang akan jadi anggota DPR, yang akan jadi pengusaha, yang akan jadi menteri, itu anak-anak yang ada di SMA sekarang. Nah, itu kita garap. Jangka panjangnya itu. Jangka dekatnya, kalau anaknya sudah kita masukin dengan nilai anti korupsi, seenggaknya dia bisa negor bokapnya itu atau nyokapnya. Ketika nyokapnya macem-macem, dia malu dong ditegur sama anaknya. Kalau orang tua udah ditegur sama anaknya nggak berubah, itu orang tua udah kebangetan. Kalau negor temen sih kayak lo negor gue lah, gue bisa cuekin. Gitu. Tapi kalau anak gue negor gue, Malu, Bang. jangan kayak gitu dong. Oh iya, anak gua aja. Iya, gue Iya. jatuh harga diri gue Iya, ditegur iya. anak gue. Oh iya juga, malu lah gue yang yang lahirin gue, yang ngebesarin gue ibaratnya gitu, masa dia negor gue. Tapi seharusnya itu masuk kurikulum dong. Seharusnya dong. Harusnya. Kalau misalnya pengertian anti korupsi, pencegahannya dan sebagainya seharusnya masuk kurikulum dong. Karena kan ya Gue nggak tahu ya perjalanannya udah apa belum sih. Udah kayaknya sih diinsersi bos, dimasukin ke dalam kurikulum apa gitu mungkin ya, karena mata pelajaran gini, bro. apa gitu. Kata KPK nih, untuk memutus rantai korupsi harus memotong satu generasi. Waduh. Supaya generasi berikutnya nggak tahu kalau generasi sebelumnya itu melakukan korupsi. Waduh. Jadi generasi yang sesudahnya nggak tahu kalau ada korupsi. Jadi mereka baru bisa dijelin kalau ini salah dan akhirnya mereka tidak akan ada korupsi lagi. Iya. Jadi dipotong satu Iya, generasi. harus dipotong satu generasi. Nah setelah dipotong dikemanain tuh masalah. Sampai segitu Ya. aja. Itu saking korupsi itu yang mendarah daging gitu kali ya di tubuh bangsa ini ya. Tapi gue yakin bro, gue yakin optimis. Setidaknya ini ya, sehabis gue ngelaksanain kegiatan internalisasi ya ke pejabat, kemudian bikin SAK, juga ada kita SGAK, saya guru anti korupsi. Oke. Nah sebentar lagi nih
pekan depan lah kita mau bikin saya keluarga anti korupsi. Ini istri-istri pejabat nih. Oh. Jadi ibu-ibu pejabat dan istri pejabat Karena di lingkungan lebih kuat nih. Jadi tuh udah kita kepung tuh bro, keluarga, Iya. anaknya, gurunya, kemudian orang tuanya, ayah ibunya gitu Hmm. udah kita kepung. Mestinya nih ya tumbuhlah kebersamaan. Sepakat bahwa di keluarga kita jangan ada yang jadi koruptor, baik dalam skala kecil maupun besar gitu. Iya. Nah itu yang setiap kali gue bikin gitu gue senengnya kenapa? Gue setidaknya udah membuka wawasan orang, pemahaman tentang korupsi dan budaya anti korupsi. Dan setelah itu gue optimis, kalau langkah ini pelan-pelan kita terus lakukan secara rutin ya, secara sistemik gitu, itu gue yakin satu saat Indonesia bakal bebas dari korupsi. Jadi ya optimis itu harus ada bro, optimis itu harus ada. Pasti ada jalan Indonesia bakalan keluar dari. Pasti ada. Dan itu yang harus kita Karena terus indeks bangun. kita ini gede banget bro. Nah, bicara soal indeks, gue memang prihatin. Jadi masyarakat transparansi internasional itu tiap tahun bikin pengukuran bro. Di hampir seluruh negara di dunia. Oke. Di tahun 2019 itu ada sekitar 185 negara yang diukur. Nah, Indonesia itu ada di ranking 85-an lah. 85 di antara 180 sekian negara ya, 185 kalau nggak salah. Dan angkanya itu kita sekarang berada di indeks 40. Skor kita nih sekarang 40. Okay. Tahun 2019 kemarin ya. Dari skala 1 sampai 100. Berarti udah nurun atau naik tuh? Ya alhamdulillah sih naik angkanya bro dari tahun berapa tuh sekarang naik terus nih, tiap tahun sih kecenderungannya naik. Tapi lo bro bayangin 40 kalau lo sekolah itu nggak lulus bro, nggak naik kelas, angka lo tuh merah gitu. Merah. Tapi gue seneng kalau gue perhatiin ya, indeksnya tuh tiap tahun tuh naik, bergerak 40, terus rankingnya juga naik gitu. Kita di ASEAN aja masih kalah tuh sama, ya nggak usah sebut lah negaranya lah, tapi coba cek deh, kita kalah sama beberapa negara ASEAN, bahkan yang baru merdeka pun kita kalah. Nah, cuma optimis itu harus terus dibangun. Ada orang yang nanya nih ke gue, itu indeks persepsi korupsi kayak apa sih? Kok MTI, Masyarakat Transparansi Internasional tuh dia mengukur berdasarkan apa? Kira-kira gini bro, kalau lo ngurus sesuatu, izin atau surat atau apapun ya di sebuah lembaga, lalu kemudian lo di situ ditulis tuh nggak ada layanan tidak dipungut biaya apapun. Artinya gratis lah gitu ya. Tapi pada saat yang sama si petugas tuh bilang biaya administrasi, bro ini biaya administrasinya sekian gitu. Nah terus lo ngasih sesuai permintaan dia. Kalau lo berpendapat bahwa itu bukan pungli, bukan korupsi, ya itulah indeks persepsi korupsi lo tuh segitu levelnya gitu cara. Termasuk umpamanya lo yang ngasih nih, Pak terima kasih ya suratnya udah jadi gitu, ini buat beli rokok. Indeks persepsi korupsi lo sama dia begitu. Jadi yang nentuin ternyata ya masyarakat itu sendiri. Masyarakat. Mereka mengukur tiap tahun tuh berbeda. Ada yang di dunia usaha, dunia birokrasi dan seterusnya. Jadi seperti itulah kira-kira bro. Nah kita tuh masih rendah nilainya, karena yang namanya pungutan, yang namanya pelicin, yang namanya THR, yang namanya apa itu masih dianggap bukan korupsi, masih dianggap biasa gitu. Jadi masih rendah. Ini termasuk kalau oleh tadi dianggap sebagai biasa. Oh ini kan iyalah Pak, terima kasih Bapak sudah membina kami gitu. Ini nggak ada kaitannya dengan apa-apa kok Pak, ini kami ikhlas ya, terang aja dia ikhlas, bukan duitnya dia. Tadi bicara pungli, saya mau tahu nih, mau tahu tentang pungli. Karena ya jujur aja nih, sampai saat ini saya masih nemuin sekolah yang apa ya, mungut tapi nggak ada ininya, nggak ada
ya pokoknya kayaknya misalnya guru nih guru. Hmm. Bu, ini uang ini ya nanti sekian harganya. Hmm. Ikhlasnya tapi ada nominalnya. Parah Itu ya? bener nggak sih? Iya. Seharusnya. Ya nggak bener lah. Yang jadi beda antara pungutan itu ada aturannya bro, dimana pemerintah itu berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan sampai 9 tahun. Ya. Dan pemerintah menjamin di jenjang pendidikan itu mulai SD sampai SMA itu tidak berbiaya gitu. Jadi dijamin oleh konstitusi bahwa mereka itu dibiayai oleh pemerintah. Ingat, bukan pendidikan gratis nih, nggak ada pendidikan gratis. Dibiayai oleh pemerintah. Dibiayai oleh pemerintah, jadi bukan gratis, yang biayai pemerintah, subsidi lah. Karena pemerintah memang berkewajiban untuk menuntaskan wajib belajar. Gitu. Nah, jadi harusnya itu udah nggak ada yang pungutan lagi di sekolah. Semua biaya tuh udah dipenuhin, ada yang dari dana BOS, terus di pemerintah daerah juga mereka ngeluarin dana BOP, gurunya juga udah di training sendiri oleh pemerintah. Kemudian fasilitas juga kalau kurang dikasih pemerintah, rehab dikasih pemerintah. Gitu. Nah, itu harusnya tidak ada pungutan lagi, kecuali kalau swasta memang ya. Sebenarnya nggak ada perbedaan swasta dan negeri. Cuma kalau swasta kan karena gaji gurunya segala macam mereka harus ambil dari masyarakat atau dari orang tua siswa sekolah tersebut, ya mau nggak mau dia harus bayar. Gitu aja. Gitu bro jadinya. Iya. Karena nah, ini ada lagi satu lagi nih. Fraud. Oh, fraud ya? Ya, fraud. Fraud itu apa sih? Ya. Saya masih, jadi kan ada pemerasan, suap. Saya taunya suap iya fraud itu suap. Benar nggak? Apa beda? Kalau fraud itu ya kecurangan. Oh, artinya. kecurangan. Jadi, Nyontek. Iya bisa jadi iya bro. Nyontek itu bagian dari fraud. Ya fraud. Jadi gini, secara umum kecurangan itu gini. Ini ada panitia pengadaan barang dan jasa nih. Ya. Harusnya dia netral, akuntabel, berintegritas gitu. Yep. Tetapi dia mau menangin salah satu dari kontestan peserta pengadaan itu. Oke. Ya, baik di desain di awal maupun di pertengahan, dia melakukan rekayasa agar si perusahaan yang dia akan menangkan itu bisa menang gitu. Entah di penilaiannya, entah di persyaratannya yang dimainin gitu. Nah, ini perbuatan fraud. Gitu. Nah, perbuatan curang ini itu merugikan negara lah. Bayangkan kalau seandainya ada satu perusahaan atau beberapa perusahaan yang ABCD, ada 4 gitu dia ikut. Nah, kemudian karena perbuatan fraud tadi, perusahaan yang harga penawarannya mahal, itu bisa saja dimenangkan sama panitia gitu. Karena perbuatan curang tadi dengan asumsi bahwa ini perusahaannya memang capable. Yang 3 lainnya itu nggak memenuhi kualifikasi, entah dokumennya, entah nilainya dan sebagainya. Itu bisa saja seperti itu bro. Akhirnya walaupun nilainya walaupun penawarannya rendah, tapi karena ditekan dari sisi nilainya, dia nggak bisa menang. Maka negara rugi dong. Iya. Negara rugi karena perbuatan si oknum tadi itu. Nah itu fraud bro. Dan fraud itu bisa tidak hanya di PBJ aja, bisa di berbagai macam. Dan itu berkaitan juga sama korupsi ya? Oh berkaitan. Itu termasuk tindak pidana korupsi yang bisa di apa ya? Yang jelas korupsi itu ada 3 unsurnya. Dia perbuatan melawan hukum. Memperkaya diri. Memperkaya diri dan orang lain. Jadi gue bisa jadi gue nggak kaya karena perbuatan gue itu, tapi gue memperkaya orang lain. Nah itu juga korupsi. Tanpa kita sadari, sebetulnya nggak ada tujuan kita buat memperkaya dia kan istilahnya. Ada. Tapi karena bisa jadi karena kelalaian kita, bisa jadi ketidaktahuan kita memperkaya si orang lain. Katakan ya
pemborong atau pimpinan atau siapapun lah gitu. Itu yang karena perbuatan kita itu mereka diuntungkan dan negara dirugikan. Jadi ada kerugian negara, perbuatan melawan hukum, memperkaya diri atau orang lain, dan merugikan negara. Jadi unsurnya 3 itu aja. Jadi lo kalau mau perbuatan gue ini korupsi atau enggak, ngukurnya dari situ aja tuh. Melawan hukum, memperkaya diri dan orang lain, dan merugikan negara. Di situ bro ukurannya. Luar biasa banget berarti. Itu dari mulai fraud, gratifikasi, terus pemerasan, suap, Iya. itu dia larinya pasti bakalan ke korupsi. Nah, supaya membudidayakan anti korupsi, kita bicara membudidayakan anti korupsi ke masyarakat. Apa aja harus kita lakuin? Yang udah kita lakuin di inspektorat lah. Di inspektorat seperti gue bilang tadi bro, jadi yang kegiatan yang kita lakukan itu adalah yang jelas kalau dalam ranah gue nih, itu kita punya namanya pembentukan agen saya anak anti korupsi. Ya, nanti si agen-agen itu yang bakal nyebar luasin. Dia nyebar luasin, dia mesti punya proyek perubahan di sekolahnya masing-masing. Berarti harus ada yang monitor dong, yang harus ada yang memonitor mereka. Sejauh ini ada, kita bikinin grupnya, nah cuma memang ini belum terlalu intens terus terang aja, belum terlalu intens. Kedepannya memang harus kita seriusin garap. Betul. Termasuk saya guru anti korupsi. Dia kita bekali. Kenapa guru? Karena dia itu garda terdepan dalam layanan pendidikan. Betul. Kalau gurunya bagus, setuju. Ya, insya Allah anak-anaknya bagus juga. Setuju. Betul. Kemudian yang ketiga tuh internalisasi anti korupsi. Nah, ke depan kita akan bikin nih, saya keluarga anti korupsi. Nah, jadi ya itu tadi ada anaknya, ada gurunya, ada orang bapaknya, ada ibunya juga kita garap. Dan ini insya Allah jadi brandnya Itjen Kemendikbud. Itulah gue senengnya sudah kerja di Kemendikbud, kerjanya di Itjen lagi. Itjen itu institusi yang luar biasa bro. Dia kalau gue pernah ikut ketika Itjen bikin kursus singkat ISG. Itu Pak Ari Ginanjar pernah bilang, saya bersyukur hari ini bertemu dengan orang-orang setengah malaikat. Luar biasa kan? Luar biasa bro. Jadi auditor tuh mulia loh bro. Tergantung kita nempatin diri kita ini di mana. Kita mulia ketika kita bisa memberi manfaat kepada orang lain dan bisa menjaga integritas kita, harga diri kita. Betul. Makanya setengah malaikat disebutnya. Karena kalau di Amerika katanya di Amerika jauh banget auditor itu setara sama jaksa loh. Istilahnya kekuatannya loh. Dan gue pikir malah bisa jadi lebih tinggi. Dalam konteks gini, jaksa kan kalau dia dapet operan lah, kalau main bolanya itu dapat operan dari auditor, dia baru bisa tuh gocek segala macam, mainkan gitu segala macam. Dalam arti dia bisa olah informasi tersebut. Betul. Tapi yang garda terdepannya itu para auditor. Gitu. Orang nggak korupsi itu bisa jadi karena auditornya bagus, temuannya tajam, memberikan rekomendasi, melakukan pendampingan, fasilitasi dan seterusnya. Tapi kalau bicara auditor kita masa trauma, wah temuan kamu harus gini, wah kamu kenal nih. Nggak kayak gitu lah, harusnya yaudah kamu masalahnya di mana nggak? Iya. Jadi kalau paradigma pengawasan yang sekarang, kita tuh perannya bukan lagi watchdog, mencari kesalahan, tapi lebih kepada yang pertama konsultatif. Jadi kita fungsinya itu adalah sebagai mitra atau konsultan bagi satker. Jadi ketika satker punya masalah, dia berkonsultasinya ke siapa? Ke auditor, ke Itjen. Betul. Gitu. Dan ini mudah-mudahan didengar nih sama para satker nih. Amin. Non Itjen ya. Kalau ada apa-apa, silakan datang ke Itjen. Sesuai dengan inspektoratnya maupun tidak sesuai inspektoratnya ya.
katakan pokoknya dikti gitu, dia nggak harus PTN, nggak harus keempat, bisa juga ke yang lain, nanti akan disambungkan lah jelasnya. Tanya, Pak ini gimana caranya, Pak ini ketentuannya seperti apa, sehingga memang itu perannya Itjen yang kedua, yaitu quality assurance. Dia melakukan fungsi penjaminan agar si satker atau auditan itu dia terbebas dari risiko organisasi. Nah, risiko organisasinya apa? Bisa jadi kebocoran, keterlambatan, kemudian inefisiensi, kelalaian. Nah, itu fungsinya Itjen. Betul. Fungsinya auditor. Nah, jadi sebenarnya kalau ya katakan di satu satker ya, itu kondisinya masih belum baik ya, integritasnya masih rendah, korupsinya masih ada, terus tidak akuntabel segala macam, ya bisa jadi salah satu faktor yang menjadi penyebab adalah karena peran kita itu belum optimal di satker tersebut. Gitu. Karena kalau udah ke APH udah beda lagi deh. Nah, kalau ke APH udah sorry ya. Kalau gue jadi inget Prof Muklis nih yang Irjen yang lalu ya. Beliau bilang ya kalau satu kasus itu sudah ditangani oleh APH, ini ibarat kita jari-jari ini udah nggak bisa 10-10-nya melakukan pembinaan segala macam ya. Betul. Jadi udah berkurang, tinggal 5 kita gitu. Yang 5-nya sudah di tangan orang lain. Betul. Sudah di KPK, sudah di kejaksaan, sudah di kepolisian, sudah di LSM segala macam gitu. Dan itu akan sulit bagi kita untuk melakukan apa ya? Agar masalah itu tidak dikatakan dijatuhi hukuman disiplin atau di apa lagi. Ya seharusnya bisa dibenahi terlebih dahulu. Betul. Gitu. Nah, itu peran Itjen itu harusnya di situ. Lebih optimal kita melakukan fungsi pencegahan itu. Betul. Kita kan juga internal auditor ya. Internal auditor itu harusnya kuat di pencegahan. Betul sih, bro. Kalau bicara auditor emang seharusnya yang benar kayak tadi Om Bro tadi, setengah malaikat. Karena kalau ketika bertugas pun ada itunya kan tulisannya tidak apa namanya? Ya tidak menerima bla 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 bla. Tidak menerima pemberuan dalam bentuk apapun. Tidak menerima pemberian dalam bentuk. Itu mah nggak cuma auditor, bro. Oh, semua. Iya. Lo juga kalau di mesin ada juga tulisan gitu. Jadi fokusnya bukan auditor aja kalau itu. Kita nih sebagai aparat pengawasan. Lucu waktu ke daerah sebelum pandemi. Waktu ke daerah ceritanya kita ke satu satker. Kemudian ketika pulang di hotel, kita nginep di hotel gitu. Ada amplop, kita nggak tahu dari siapa. Gitu. Bingung kan? Amplop apa? Iya, amplop ada isinya. Tapi nggak tahu dari siapa. Isinya uang. Biar jelas, bro. Bisa jadi di hotel tuh amplop ucapan selamat datang uang. Gitu. Isinya uang. Mau dari mana nih? Di hotel, di kamar lo gitu. Tahu-tahu nggak ada. Akhirnya kita coba kita laporin deh, ini beneran apa? Enggak, takutnya uang yang ini kan, temen, kita tanya sama temen juga, bukan uang gue nih, ada yang naruh kayaknya tuh, gitu kan? Masa iya, petugas hotel naruh duit ya kan? Tuh unik loh. Kejadian gitu ya? Iya, beneran, sempat kejadian kayak gitu. Masalahnya sekarang lo kemanain duit itu? Jadi gue laporin, ya udah. Tapi itu nggak tahu itu duit dari mana, nggak tahu. Kita sempat karena nggak ya itu juga nggak ngomong gitu. Pak kita ngasih nih nggak ngomong gitu. Tahu udah ada aja. Kita sempat khawatir, wah jangan ini nih kita nih target operasi nih. Bisa jadi. Jadi ada kejadian unik nggak kayak gitu-gitu? Wah, kalau gua tuh jadi gini, bro. Gue nih jadi diamanahin, jadi dikasih tugas jadi kabak PLP itu 2019 kemarin Januari. Sebelumnya 10 tahun ke belakang tuh gue auditor. Jadi luar biasa pengalaman gue terkait dengan yang kayak gitu tuh ya aneka rupa lah, warna-warni lah. Jadi, satu yang paling yang pernah kok kayak gini gitu. Yang bener-bener bikin kaget Om Bro. Kalau gue semua pengalaman itu
berkesan bro. Berkesan buat gue. Jadi itu buat gue tuh merupakan satu rangkaian kalau kalung atau gelang itu kan dia terdiri dari rantai satu, Betul. rantai yang lain, atau kalau sebuah garis itu terdiri dari titik satu, himpunan titik-titik itu membentuk garis gitu ya. Nah kalau gue semua peristiwa yang gue lalui, gue anggap sebegitu. Jadi istimewa buat gue. Pengalaman pertama nih bro, gue audit di, sorry nih ya, gue karena lo tanya, gue jadi cerita dikit lah, nggak apa ya. Pengalaman pertama gue jadi auditor itu biasalah. Ini ceritanya audit di DKI. Iya. Dulu zaman dulu nih, udah lama lah pokoknya. Tiap audit itu kalau akhir pekan itu dikasih uang mingguan namanya. Uang mingguan. Gue pertama kali ngaudit kasih uang mingguan gini, bingung juga nih gimana nih perlakuannya. Iya. Yang cilaka ini dikasihnya di depan teman-teman gua gitu, satu tim. gua tolak nggak enak sama teman-teman. Iya, jadi gua gini bro, gua nggak mau pada saat seperti itu gua ningkatin apa ya, rating gua, katakan derajat gua. Iya. Lalu gua ngejatuhin temen gua nggak mau. Gua solider lah sama mereka. Seakan-akan kita manusia suci yang iya. tapi nggak kayak Artinya gitu caranya. nggak frontal lah gua. Iya betul. Itu kalau soal terima apa enggak tuh urusan masing-masing. Iya. Akhirnya gue terima. Nah, tapi gue berpikir nih gimana nih, gue ngerasa nih bukan hak gue. Iya. Gitu. Oke. Gue nggak jelas nih uang apa juga. Seninnya masuk gue balikin ke pengelola. Terus 2 minggu gue lakukan seperti itu. Besoknya gue dipanggil sama bos gue di tim itu. Iya. Arsono sini lo gitu, kira-kira gitu. Iya. Lo ngapain balikin uang gitu? Kok nggak kompak sih gitu? Kayaknya juga agak takut nih si bos ini. Gue bilang, Pak tenang aja Pak, ini cuma buat pembinaan mental saya aja gitu. Pembinaan mental saya. Jadi saya nggak akan melapor ke siapa-siapa kecuali saya mengembalikan uang yang memang saya merasa bukan hak saya bilang gitu. Udah ya udahlah, kalau begitu. Nah, terus kemudian itu banyak bro kejadian-kejadian itu. Dan yang paling gua bener-bener nggak toleran itu kalau gua datang ke sekolah, lalu sekolah itu ngasih uang bro. Aduh, gua bener-bener nggak bisa tolerir. Artinya nggak bisa menerima perlakuan itu. Kenapa? Jangan kayak gitu lah. Soalnya gini bro, gue tinggal di daerah Condet, Kramat Jati, nggak jauh dari pasar induk. Oke. Lo tau kan pasar induk? Iya, luar biasa. Sayur dan buah di situ kan. Itu cari rezeki di situ tuh macam-macam. Dari mulai pengusaha yang punya lapak-lapak dagangan itu, sampai yang paling rendah itu ada tuh kuli panggul bro. Iya. Kuli panggul bawa dari satu lapak ke dagangan ke mobil ya. Terus juga ada yang, mohon maaf ini, yang ngorek-ngorek itu bro, yang apkir. Kalau di pedagang besar itu kan, katakan nih sisa tomat yang iya. Coek dikit aja itu udah nggak dipakai kan, nggak masuk. Betul. Buah, sayur, sawi atau kol yang udah ada busuk di luarnya dikit tuh nggak dia. Itu diambil sama mereka, dibersihin, dijual di pasar sampingnya. Macam-macam ya, pedagang asongan segala macam gitu. Terus kemudian ada pengupas bawang itu tinggalnya di sekitar pasar situ. Sehari dia terima 2.500 lah untuk 1 kilo bawang yang dia kupas gitu. Terus nggak jauh dari situ ada sekolah SMP negeri. Gue ngebayangin kalau gue terima uang ya, dari sekolah, ibaratnya gue ada di sekolah anak itu tadi ya, anak-anak mereka yang cari rezeki di pasar induk itu, mereka yang waktu itu masih bayar bro SPP. Kalau gue terima uang itu sama aja gue dengan makan dan minum keringetnya mereka gitu. Kan ya ampun, terhina banget kan kita. Gue sih merasa terhina tuh. Gue merasa terhina kalau gue sampai tega gitu menerima uang-uang kayak gitu. Akhirnya gue bilang enggak lah, gue itu dari dulu. Dan ini bro kembali ke masalah mindset ya. Jadi gue inget ketika, mohon maaf nih, Bu Irjen bilang ketika kita sama-sama sosialisasi anti korupsi gitu, Bu Irjen bilang gini, Bapak Ibu coba tolong diukur aja
kalau Bapak Ibu menerima sesuatu dari orang lain, apakah ketika Bapak Ibu ini tidak jadi pejabat, Bapak Ibu ini ada di rumah, pemberian tersebut akan sampai ke Bapak? Apakah Bapak Ibu akan diberi barang tersebut atau uang tersebut? Kalau tidak, ya itu gratifikasi, kira-kira gitu. Betul. Ya mudah-mudahan sih bisa menjadi sikap bersama. Betul. Tapi gue yakin ya, di sepanjang perjalanan karir gue ini ada ya terpleset, ada yang masalah-masalah yang ujian integritas Iya, tuh pasti wajar. ada. Wajar. Ya cuma terus saja kita berusaha memperbaiki diri untuk bisa berintegritas. Di Ijen ini baru ada auditor baru ya, yang kemarin baru dilantik tuh, Iya. ada 70-an. Mereka itu sebenarnya lokomotif perubahan itu. Betul, nanti betul. kalau mereka tetap berintegritas, Luar biasa banget. ya hanya di Ijen, semua di Kemendikbud, Iya. semua di instansi lain lah gitu. Mudah-mudahan bisa menjadikan budaya anti korupsi itu bagian dari lifestyle kita, gaya hidup kita. Dan mudah-mudahan senior ini jadi inspirasi buat teman-teman juga untuk membudayakan anti korupsi. Siap. Kayak yang tadi bilang Om Bro. Iya. Oke Om Bro, ini waktu kita nggak banyak Om Bro, Wah, ternyata. sayang banget. Bukan Padahal ini lagi semangat-semangatnya nih. ini kalau lagi Harus ada part 2 berarti, part 2. Berarti harus ada kalau part main 2. bola ini lagi on fire. On ini fire ini sebenarnya. Lionel Messi lagi melakukan. Tapi karena- ya udah nggak apa-apa. Oke. Yang jelas Part 2 harus ada part 2 ya. Ya. Kalau lo anggap ini layak, lo silakan aja. Part 2 harus ada ini. Iya. Benar banget. Iya. Kita kayaknya ini dulu nih, apa namanya, mau selesai dulu karena waktunya juga nggak banyak. Padahal ini menarik banget. Iya. Gue juga ada cara sih. Betul. Oke, senior Radio Ijen Kemdikbud. Sampai di sini dulu, nanti kita akan ada part 2 rencananya. Kita akan ada part 2. So, stay tune terus di senior Radio Ijen Kemdikbud, Mitra Informasi Pengawasan Pendidikan dan Kebudayaan. Sampai jumpa. Sip. Los bro. Mantap. Terus. Thanks.